Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pecahan. Jadi pada operasi hitung ini akan terdapat beberapa macam operasi hitung, bisa antara penjumlahan dengan pembagian, penjumlahan dengan perkalian, bisa juga pengurangan dengan pembagian ataupun pengurangan dengan perkalian. Dan juga terdapat berbagai macam pecahan, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada pecahan persen, dan juga ada pecahan desimal. Ada beberapa aturan yang harus kita ingat saat mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan penggabungan antara operasi hitung pecahan, perkalian dengan pembagian, dan juga penjumlahan dengan pengurangan. Aturan yang pertama, jika terdapat operasi hitung perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan dalam satu soal, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ataupun pembagian. Yang kedua, jika terdapat tanda kurung pada operasi hitung, perkalian atau pembagian dan juga pengurangan ataupun penjumlahan dalam satu soal, maka yang harus kita kerjakan adalah yang berada di dalam tanda kurung. Jadi, apabila perkalian ataupun pembagian bertemu dengan penjumlahan ataupun pengurangan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu perkalian ataupun pembagian. Apabila di dalam soal tersebut ada tanda kurung, maka yang harus kita kerjakan adalah soal yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, baik itu perkalian ataupun pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal. Pada bagian ini kita akan melihat contoh soal yang mengerjakan perkalian dan ataupun pembagian terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki soal 4/5 ditambah 0,2 dikali 1/2. Di dalam soal ini terdapat dua operasi hitung. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan, yang kedua operasi hitung perkalian. Sebagaimana aturan kita sebelumnya, apabila ada penjumlahan bertemu dengan perkalian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, sebelum kita mengerjakan perkalian, kita rubah terlebih dahulu semua pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/5 ini tetap menjadi 4/5. Kemudian 0,2 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 2/10. Kemudian pecahan campuran 1/2 ini harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 3/2. Nah, di dalam pecahan ini masih terdapat pecahan yang belum sederhana, yaitu 2/10 ini. 4/5 sudah sederhana, 3/2 sudah sederhana. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu yang masih bisa kita sederhanakan. Namun sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu 4/5 yang ada di awal, kemudian kita tambahkan. Nah, sekarang akan kita sederhanakan 2/10 ini menjadi 1/5. Untuk cara menyederhanakan pecahan, silahkan dilihat di video-video kita sebelumnya. Bisa Anda gunakan PB untuk menyederhanakan. Kedua-duanya ini sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian 3/2 tinggal mengikuti. Setelah semua pecahan biasa ini menjadi pecahan yang sederhana, maka selanjutnya adalah kita kerjakan sesuai dengan aturan operasi hitung tadi. Ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 4/5 kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian kita tulis tanda tambah, baru kita kerjakan
mengalihkan antara 1/5 dikali dengan 3/2. Kita siapkan garis per, kemudian kita kalikan 1 dengan 3, kemudian 5 dikali 2. Juga sama dengan kembali. Kita tuliskan 4/5 di depan, tambah, baru kita selesaikan perkalian antara 1 dikali 3 dengan 5, dan juga 5 dikali 2. Hasilnya adalah 1 dikali 3 hasilnya 3, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi hasil perkalian ini adalah 3/10. 3/10. Setelah kita kalikan, terdapat 2 pecahan tinggal. Maka selanjutnya adalah kita jumlahkan antara pecahan 4/5 ditambah 3/10. Nah, karena penyebutnya berbeda, pada 4/5 ini penyebutnya 5, pada 3/10 ini penyebutnya 10. Jika berbeda penyebut, belum bisa kita langsung jumlahkan. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ingat, untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan harus sama terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dengan cara bisa kita cari KPK-nya ataupun kita kalikan dengan suatu angka yang apabila kita kalikan hasilnya bisa menyamakan penyebut. Kita lihat ya. Yang harus kita kalikan yang mana di antara 5 dengan 10? Yang harus kita kalikan adalah angka 5. 5 ini bisa menjadi 10 agar penyebutnya sama. 5 ini menjadi 10 apabila kita kalikan dengan 2. Nah, karena 5 ini dikali 2, maka 4 juga akan kita kalikan 2. Kita siapkan terlebih dahulu garis per. Empat ini dikali 2, 5 juga akan dikali 2. Kemudian 3/10 mengikuti. Hasil dari 4 dikali 2 per 5 dikali 2 hasilnya adalah 8/10 tambah 3/10 ini tinggal mengikuti saja. Maka sama dengan 11/10. Nah, karena penyebutnya sudah sama 10 maka tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Kemudian 10-nya ini tinggal mengikuti, tidak perlu dijumlahkan ataupun dikalikan. Maka hasil dari 4/5 ditambah 0,2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 11/10. Jika kita diminta untuk menjawab soal yang hasilnya itu pecahan biasa, maka kita cukup mengerjakan sampai di sini. Tapi apabila yang ditanya adalah pecahan campuran, karena 11/10 ini masih bisa dirubah menjadi pecahan campuran, karena pembilangnya yaitu 11 lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya yaitu 10. Maka bisa kita rubah lagi menjadi pecahan campuran apabila memang diminta di soal untuk jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah 1/10. Apabila diminta oleh soal untuk jawabannya adalah desimal, maka hasilnya adalah 1,1. Apabila diminta persen, maka hasilnya adalah 110%. Untuk cara mengubah pecahan menjadi pecahan campuran, pecahan menjadi pecahan desimal, pecahan menjadi pecahan persen, maka bisa Anda lihat kembali di video-video kita sebelumnya. Nah, ini untuk perkalian atau pembagian yang terlebih dahulu kita kerjakan. Kita lihat contoh soal yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah soal yang di dalamnya terdapat tanda kurung. 4/5 dikurang 0,2 dalam kurung ya, dibagi 1/2. Kalau sesuai aturan yang pertama, antara pengurangan dengan pembagian, yang kita dahulukan adalah pengurangan. Maaf, yang harus kita dahulukan adalah pembagian. Nah, karena pengurangan di sini, operasi hitung pengurangan itu terdapat di dalam tanda kurung, maka yang kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan samakan dulu bentuk pecahannya. Kita rubah semua pecahan ini dalam bentuk pecahan biasa.
4/5 tetap, kemudian 0,2 menjadi 2/10, sama seperti tadi. Kita kasih kurung, kemudian kita kasih tanda bagi. 1/2 ini menjadi 3/2. Kemudian kita sederhanakan yang masih bisa disederhanakan bentuk pecahannya, yaitu 2/10 ini. 4/5 tinggal mengikuti saja. Kemudian kita kurang 2/10 menjadi 1/5 dibagi 3/2 ini kita tuliskan saja. Sama dengan, jangan lupa tanda kurung tadi. Nah, kasih tanda kurung. Nah, sebagaimana di aturan yang kedua, apabila terdapat tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. Nah, kebetulan pada kedua pecahan yang berada dalam tanda kurung ini terdapat penyebut yang sama. 4/5 ini penyebutnya 5 dan 1/5 ini penyebutnya 5. Jadi kalau sudah sama seperti ini tidak perlu kita samakan kembali karena sudah sama ya. Tinggal kita langsung kurangkan. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang berada dalam tanda kurung. Maka kita kerjakan, kita kasih garis per yang panjang. Kemudian kita akan kurangkan 4 dengan 1 ini. 5-nya ini tinggal mengikuti saja. Tidak perlu kita kurangkan ataupun kita kalikan ataupun kita bagikan. Kemudian kasih tanda bagi. 3/2 ini mengikuti saja. Hasil 4 dikurang 1/5 itu hasilnya adalah 3/5. 4/1 adalah 3, 5 tinggal mengikuti, bagi, kemudian 3/2 tinggal kita tuliskan mengikuti saja. Sama dengan, ingat pada pembelajaran kita sebelumnya tentang pembagian pecahan. Kalau untuk membagikan pecahan tinggal kita kali silang saja. Pembilang pada pecahan yang berada di depan kita kalikan dengan penyebut yang berada pada pecahan belakang. Kemudian penyebut pada pecahan yang berada di depan kita kalikan dengan pembilang yang berada pada pecahan di belakang. Kita siapkan garis per. Pertama kita kalikan dulu 3 dikali 2. Kita tuliskan 3 dikali 2. Kemudian yang kedua kita kalikan juga 5 dikali 3. Hasilnya adalah 3 dikali 2 itu 6, 5 dikali 3 itu hasilnya adalah 15. Jadi hasilnya adalah 6/15. Nah, pecahan 6/15 ini bukanlah pecahan yang paling sederhana. Bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi angka 3. Angka 3 itu adalah hasil dari EPB 5 dengan 15. Kita bagi dengan angka 3, 6-nya kita bagi 3, 15 juga kita bagi 3, hasilnya adalah 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi 2/5. Inilah hasil dari 4/5 dikurang 0,2 dalam kurung dibagi 1/2. Hasil dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana adalah 2/5. Apabila kita diminta untuk mencari pecahan campuran, maka tidak bisa karena penyebutnya itu lebih besar dibandingkan dengan pembilangnya. 2 ini lebih kecil dibandingkan dengan 5. Syarat bisa dijadikan pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Tetapi pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,4. Cara merubahnya silakan dicek di video kita sebelumnya. Bisa juga dirubah menjadi persen, yaitu 40%. Anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ataupun bisa langsung hubungi kami. Maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.